kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku maha kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku maha kuasa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dan kami dapat melanjutkan doa malam kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan pengurapan secara khusus sehingga firman Tuhan membekali kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami nanti melayani Tuhan dengan doa, maka oleh anugerah Tuhan, doa kami penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kami malam hari ini. Nah, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan Saudara. Dan kalau yang dalam doa malam itu temanya memang bebas. Dan saya mulai meminta kepada tim kami di sini supaya bukan hanya saya saja yang membagi firman. Jadi diselingi gitu ya, supaya ada selingan ya teman-teman yang sudah menyiapkan diri. Untuk kali ini Bapak Andreas Suripto akan membagi firman Tuhan untuk kita. Oleh karena itu waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Andreas Suripto. Dipersilahkan. Haleluya. Senang sekali Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan beristirahat, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 yang saya beri judul Iman yang melahirkan mujizat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu pinta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang iman, ya, seolah-olah kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu saking seringnya kita bicara, kita mendengar, kita belajar tentang iman, seolah-olah iman itu sama dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang lain. Sebab itu pada malam hari ini ada sedikit beberapa menit kita akan belajar bagaimana iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu hal yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa kalau kita mau mengerti dan mau mempelajari serta memiliki iman itu. Di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, iman melahirkan mujizat. Mungkin kita banyak orang yang memiliki salah paham apakah mujizat itu hanya terjadi karena memiliki iman saja. Sesungguhnya tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami mujizat, saudara-saudara pun bisa datang kepada kuasa kegelapan pun bisa. Mereka bisa melakukan sesuatu mujizat yang luar biasa. Tetapi pada malam hari ini, mari kita akan belajar perbedaan antara iman yang dianugerahkan kepada Allah dengan iman yang umumnya dipercayai oleh kebanyakan orang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang iman, bukanlah bicara tentang yaitu sesuatu yang boleh dikatakan asing, bukan, ya. Semua kita umat Tuhan tahu tentang iman. Bahkan iman itu merupakan satu dasar, merupakan satu landasan kekristenan kita sesuai dengan yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan di dalam renungan kita pada hari ini, iman yang benar bukan iman sembarangan iman, tetapi iman yang benar, iman yang murni, iman yang teguh, iman yang hidup, iman yang bertumbuh, bukan iman yang salah di dalam kebimbangan dan dicemari oleh dosa. Betapa uniknya kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan itu merupakan satu hal yang sangat-sangat vital. Karena kebenaran firman Tuhan yang lain mengatakan tanpa iman tidak akan mungkin seorang pun dapat melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini banyak orang mengakui beriman kepada Tuhan, tetapi bila mana ada sedikit kesulitan, lari kepada yang lain, berharap kepada yang lain, mencari pertolongan manusia. Jadi kedua faktor ini sangat menentukan jenis apa sebenarnya iman yang kita memiliki. Kalau kita memiliki iman
yang sungguh, yang teguh, yang benar, yang hidup dan yang hidup yang tumbuh, kita bisa melihat bagaimana kita menanggapi bila mana Tuhan mengizinkan ujian di dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga, maupun dalam kesulitan-kesulitan yang lain. Kepada siapa kita semua berharap? Kepada siapa kita harus memohon pertolongan? Dan masing-masing dari kedua jenis iman ini sangat mempengaruhi bagaimana kondisi dan keberadaan kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Sudahlah pasti hidup kita ini diwarnai dengan mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kita memiliki kegagalan, bila mana kita memiliki iman yang salah, hidup kita syarat dengan segala macam problem masalah, bahkan kegagalan demi kegagalan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kemudian yang menjadi pertanyaan renungan kita saat ini, bagaimanakah dan apakah yang harus kita lakukan supaya kita dapat memiliki iman yang benar yang dapat melahirkan mujizat itu? Tuhan Yesus menjawab melalui nasihatnya kepada murid-muridnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22 tadi yang pertama, yaitu firman-Nya, percayalah kepada Allah. Nah, mungkin ini juga banyak orang yang menyanggah, banyak orang yang menilai. Kalau hidup orang-orang yang bukan Kristen, apa itu tidak percaya kepada Allah? Mereka semua orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Semua agama itu percaya kepada Allah. Tetapi di dalam ayat ini ada sesuatu hal yang kita akan pelajari bersama, ya? Yaitu percayalah kepada Allah. Di dalam ayat ini, sebaliknya kita juga memiliki iman yang salah. Hidup kita syarat dengan segala banyak kepalsuan dan kegagalan. Kemudian ia menjadi pertanyaan seringkali dalam hidup kita, sesuai dengan apa yang sudah sampaikan tadi. Tuhan Yesus menjawab melalui nasihatnya di dalam ayat 22 tadi. Percayalah kepada Allah. Di dalam bahasa aslinya, percaya kepada Allah yaitu kita memiliki atau milikilah iman kepada Allah. Bukan yang segera percayalah kepada Allah, tetapi di dalam bahasa aslinya jika kita memiliki atau milikilah iman kepada Allah. Jadi yang pertama kita harus memiliki iman yang hanya tertuju kepada Allah atau murni tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan percaya kepada Allah itu percaya umum, kuasa kegelapan, kuasa setan pun percaya kepada Allah, justru mereka menggeletar ketakutan. Tetapi yang dimaksudkan ini ialah milikilah iman yang tertuju hanya kepada Sang Mesias, Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu syarat yang pertama untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-23 tadi, yaitu artinya memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh dan tidak bimbang, tidak setengah-setengah hati. Iman kepada Tuhan juga kepada yang lain itu
Artinya dia penuh dengan kebimbangan dan tidak akan melahirkan apa-apa. Itu sama saja dengan kepercayaan yang lain. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan itu, yaitu percaya kepada Allah dengan teguh, puji nama Tuhan, dan memiliki satu keyakinan yang mantap hanya di dalam Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita memiliki iman yang teguh, maka tidak akan kita goyah, kita tidak akan terpengaruh di dalam apapun yang ingin mempengaruhi dalam hidup kita. Mungkin kita disadari, ditawari dengan segala macam kekayaan kemuliaan duniawi. Banyak orang-orang Kristen yang lemah, yang jatuh bukan karena yaitu dia itu setia ke gereja, tetapi dia jatuh hanya karena pergaulan, hanya karena khawatir masa depan, hanya karena mungkin doa-doanya tidak pernah diterima oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena percayanya tidak teguh, tidak hidup. Di dalam ayat yang lain pernah mengatakan, di dalam Injil Matius mengatakan bahwa pada suatu saat murid-murid Tuhan tidak dapat menyembuhkan penyakit dari orang-orang yang minta tolong kepada murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, kamu yang kurang percaya. Jika kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi pun bisa memberikan pertolongan, bisa menyembuhkan, bisa memberikan kelepasan dari segala apapun bentuk ikatan penyakit yang diderita oleh setiap murid-murid Tuhan. Artinya iman sebiji sesawi itu bukan iman yang kecil. Apa artinya? Yaitu iman yang hidup, iman yang tumbuh, iman yang besar. Ya. Artinya biji sawi itu bukan yang kecil saja. Jadi kita tidak salah pengertian bahwa kita yang penting kita sebagai orang Kristen itu kalau kita menghadapi masalah, kalau punya iman yang kecil saja seperti biji sesawi pasti akan menang. Bukan kecilnya, tetapi hidup, tumbuh dan berbuah. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan, yang bisa melahirkan mujizat-mujizat yang kita harapkan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-24 tadi, memiliki iman disertai dengan tindakan. Nah, bukan iman asal kita berdiam diri, saya yakin dengan iman kepada Tuhan Yesus, pada saat ini saya minta apa-apa pasti nanti datang sendiri. Bukan demikian. Di dalam ayat yang ke-24 tadi, memiliki iman disertai dengan tindakan, artinya memiliki iman yang agresif, bukan iman yang efektif. Puji nama Tuhan. Atau iman yang hidup, iman yang bergerak, iman yang bertumbuh, bukan iman yang bertahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata percaya dulu, baru setelah itu diberikan iman dahulu, baru jawaban. Haleluya. Jadi bukan minta dulu, tetapi iman. Kalau kita sudah memiliki iman, kita yakin iman kita tertuju kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Apapun mujizat yang kita harapkan. Bapak Ibu, banyak jemaat Tuhan yang sudah pernah mengalami mujizat. Itu bukan karena pertolongan orang pintar, bukan karena
yaitu obat-obatan, meskipun melalui obat-obatan. Tetapi yang paling utama, orang-orang yang sudah mengalami mujizat, seperti kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu. Karena apa? Karena iman yang teguh yang tertuju kepada Allah. Dia bergantung, berharap, dan hanya mengandalkan Tuhan. Itulah yang iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-25 dan 26. Ya. Yaitu iman yang benar adalah iman yang lahir dari kehidupan yang benar. Sekali lagi, ya. Iman yang benar adalah iman yang lahir dari kehidupan yang benar. Kalau kehidupan kita enggak benar, maka kita tidak akan memperoleh iman yang benar. Mungkin kita percaya memang kepada Allah, bahwa Allah itu ada memang. Tetapi yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kekristenan, yaitu iman yang benar. Tuhan Yesus berkata sebelum berdoa, adakanlah pemberesan. Ya, pemberesan dahulu baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sebab kalau kita tidak membereskan persoalan kita, artinya tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Maka doa dan iman kita akan menjadi gagal. Itu adalah syarat yang lain yang keempat. Bukan hanya sekedar hidup di dalam kebenaran saja, tetapi bagaimana hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan keluarga. Mungkin ada ganjalan-ganjalan, mungkin ada rasa hal-hal yang kurang beres di dalam hati kita. Itu termasuk orang benar, yaitu tidak punya masalah, tidak dendam, tidak punya kebencian, tidak punya rasa, tidak suka terhadap orang lain. Justru Tuhan Yesus mengajar kepada kita sekalian, supaya kita mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Artinya hati kita ini tidak ada apa-apanya terhadap orang lain. Artinya tidak ada masalah apa-apa. Puji nama Tuhan. Kudus, bersih. Haleluya. Tetapi bagi orang benar, jika mereka berdoa dengan iman, maka sangat besar kuasanya. Nah, inilah jawaban. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka Yakobus menjawab di dalam Fatsal 5:16b, ya, sangat besar kuasanya. Itulah terletak di dalam mujizat yang ada di dalamnya. Puji nama Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita miliki iman yang benar. Ya, iman yang di dalam Kristus. Bukan iman abal-abal, bukan iman umum, bukan iman-imanan, tetapi iman kepada Kristus. Dan berdoa dan mintalah kepada Tuhan supaya Ia memberikan kepada kita iman yang dapat melahirkan mujizat. Puji nama Tuhan. Sebagai kata penutup, iman yang dapat melahirkan mujizat hanya iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dipuji. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Bapak Andreas Suripto. Dan mari sekarang kita melanjutkan dengan melayani Tuhan dengan doa. Seperti biasa, mari berkata kepada Tuhan, berdoa, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami berdoa, untuk kami menyembah. Terima kasih kepada Pak Andreas Suripto. Dan kita akan memanjatkan doa syafaat maupun mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan, ya. Kuduskan tempat ini.
kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami mendengarkan firman-Mu dan biarlah Tuhan menolong kami sehingga sungguh-sungguh kami memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya iman yang menyelamatkan, tetapi iman yang memindahkan gunung. Iman yang melahirkan mujizat seperti yang Tuhan anugerahkan melalui firman-Mu. Terima kasih. Berkati Pak Andreas Suripto yang sudah membagikan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa sekarang menaikkan doa syafaat kami untuk situasi khusus yang masih dirasakan oleh dunia dan bahkan juga dirasakan oleh bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong sehingga kami segera memperoleh pemulihan. Tuhan semakin dimuliakan, kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami izinkan juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesembuhan lebih sempurna lagi. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga saudara kami anak Alek Giovano Wibowo yang sekarang berada di Malaysia sedang menyempurnakan pengobatannya. Juga saudara kami Supriyanto semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati semuanya di Semarang, saudara kami Kristeningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan dan pemulihan, memberkati keluarga yang mendampingi, semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami mohon Tuhan yang terus menolong kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan oleh kami dan tim pelayanan baik onsite maupun online. Tuhan yang memberkati, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu, kunci-kunci untuk meraih kemenangan sehingga hidup kami semakin dibekali, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Tetap kami mengingatkan bahwa doa dilaksanakan dalam sehari 2 kali melalui online ini. Kalau saudara mau mengikuti live streaming kami, yaitu jam 5 pagi dan jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saudara yang mengikuti live streaming, pada saat live streaming jam-jam itu saudara bisa masuk di mekanisme chatting ya, dan bisa mengajukan kalau ada yang perlu didoakan, disebutkan dalam doa syafaat kita, saudara bisa menyampaikannya kepada kami. Jadi saudara bisa berinteraksi dengan kami. Dan saudara, kalau saudara terlambat
masih bisa mendengarkan setiap renungan, ya, itu di channel kami, ya, dicari di Gereja Online 1, nanti renungan kami yang sudah lebih dari 500 kali renungan, ya, itu ada di sana, ya, dengan tema-tema yang ada. Kalau yang doa pagi temanya tetap, yaitu mempersiapkan kemenangan. Tetap kami mengharapkan dukungan dari Anda, baik dukungan doa, dukungan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.